Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda. Bopor baru informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Selasa 29 Agustus 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Saya Dara Putri Noval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Polda Sumatera Utara melalui bidang Propam mendalami kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Kapolres Dairi AKBP Reinhard H. Daenggolan terhadap dua anggotanya. Dua anggota Satintelkam Polres Dairi, Bribka DS dan Bribka HS terpaksa mendapatkan perawatan di rumah sakit diduga dianiaya oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat anggota Polres Dairi dibariskan apel pagi. Kedua anggota Satintelkam tersebut bertanya kepada pimpinan, namun Kapolres langsung menampar keduanya. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia memerintahkan Kabid Propam Kombes Pol Dudung untuk memeriksa Kapolres Dairi. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan saat ini kasus dugaan penganiayaan tersebut sedang didalami Propam Polda Sumut. Namun Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi tidak merinci pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Propam. Itu sedang didalami oleh Propam. Kita tunggu, Nek. Kalau kita kan jemput bola, masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalami. Informasi awalnya Pak? Iya, Pak. Belum. Ya, kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan, Pak? Terkait dengan apanya itu yang juga didalami oleh Propam. Sementara itu, pemirsa, diduga sopir mengantuk mobil kol diesel menabrak truk tronton di Jalin Sum, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kondisi ini menyebabkan kemacetan sepanjang 3 km. Saat proses evakuasi menyelamatkan salah seorang supir, sejumlah warga berusaha mengeluarkan sopir truk yang terjepit di dalam kabin dengan cara ditarik menggunakan mobil truk. Karena kerasnya benturan kecelakaan menyebabkan kabin depan mobil truk ringsek. Kecelakaan berawal dari truk kol diesel yang dikemudikan Anas Sution melaju kencang dari arah kota Bagan Batu menuju kota Pinang. Diduga supir mengantuk sehingga truk oleng ke jalur kanan dan langsung menabrak truk Hino yang bermuatan pakan ternak dari arah berlawanan. Akibat laka lantas tersebut, kedua truk mengalami rusak berat dan salah seorang supir mengalami luka serius. Kanit Lantas Polsek Kota Pinang AKP Tarjuki mengatakan, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan di Jalin Sum, Desa Asam Jawa. Satu unit mobil kol diesel dengan kecepatan tinggi datang dari arah Bagan Batu menuju Kota Pinang. Tidak memperhatikan mobil tronton yang dikemudikan Rio Adiputra sehingga terjadi kecelakaan. Sekitar pukul 17.00 di Jalin Sum, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu. Ya. Yang mana terjadi kecelakaannya satu unit mobil kol diesel plat BA 8375 BO yang dikemudikan oleh Asya Nasution datang dari arah Bagan Batu menuju Kota Pinang. Diduga dalam kecepatan tinggi dan setiba di TKP di tempat kejadian mobil tersebut tidak memperhatikan. Akibat kecelakaan tersebut, Jalin Sum mengalami kemacetan sejauh 3 km. Saat ini kasus kecelakaan kedua mobil truk tersebut sedang ditangani Satlantas Polres Labuhan Batu Selatan. Pemirsa, petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek gudang oli oplosan yang berada di kawasan perumahan Cemara Cahaya Mas, Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. 4 orang pekerja turut diamankan untuk mengungkap kasus ini. Berdasarkan rekaman video amatir memperlihatkan petugas Ditkrimsus Polda Sumatera Utara saat melakukan penggerebekan gudang yang diduga memproduksi oli oplosan. Terlihat para pekerja sedang melakukan pengoplosan oli dan akan dipasarkan ke masyarakat.
Selain menyita barang bukti berupa dump truck dan kemasan oli oplosan, petugas juga mengamankan 4 orang pekerja yang berinisial NAP dan P. Proses yang dilakukan para pekerja dengan memasukkan oli ke dalam botol kemasan, memberikan stiker hingga pengemasan dan ke dalam kardus. Dari lokasi tersebut, petugas juga menyita mesin kemasan botol oli, mesin produksi tutup oli, hingga tangki penampungan oli. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan modus operandi yang dilakukan yakni memproduksi oli dan menempelkan stiker berbagai merek oli ternama, selanjutnya memasarkannya ke masyarakat. Hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat melakukan penindakan terhadap gudang yang diduga dijadikan tempat untuk mengemas, memproduksi oli, kemudian botol kemasan oli, dan pengemasan air radiator tanpa izin. Saat ini Polda Sumut sedang memburu pemilik gudang berinisial T yang telah diketahui identitasnya. Petugas juga akan berkoordinasi dengan perusahaan merek oli terkenal yang dicantumkan sebagai stiker pada oli oplosan tersebut. Maraknya para pelaku tambang galian C di Kabupaten Toba selama ini membuat pemerintah Kabupaten Toba bersama Forkopimda, pengusaha, LSM, dan insan pers melakukan rapat kerja bersama. Rapat kerja bersama dilaksanakan di lantai 4 kantor Bupati Toba pagi tadi yang bertujuan untuk membahas mengatasi masalah penertiban pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Toba. Dengan adanya pembahasan bersama diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih baik dalam penyelesaian permasalahan tambang galian C yang hingga saat ini masih banyak yang tidak memiliki perizinan. Salah seorang penggiat sosial Jeffrey Sihaan mengatakan, dengan adanya pertemuan ini pemerintah Kabupaten Toba dapat memberikan solusi bagi para pengusaha yang belum memiliki perizinan. Jeffrey juga menjelaskan seperti halnya di kabupaten lain, aktivitas tambang galian C berjalan dengan baik, tanpa ada masalah hingga dapat menjual material ke Kabupaten Toba. Sementara itu di Kabupaten Toba tambang galian C berjalan tersendat dikarenakan perizinannya. Bagaimana perhatian dari Pemkab untuk membantu pengusaha dalam kepengurusan izin. Kenapa di Toba ini galian C itu selalu diributkan, sementara di kawasan tetangga itu aman-aman saja. Sampai saat ini yang proses yang sudah kita lalui itu ya kita mengurus berkas-berkasnya itu ya melalui kehutanan, mengurus apakah itu masuk kawasan atau tidak, terus ke Dinas Lingkungan Hidup, mengurus SPPL-nya, agar itu menjadi masuk ke PAD. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Agus Sitorus mengatakan, rapat kerja kali ini bertujuan untuk mengendalikan dan menertibkan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, membahas untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah, aparat, penegak hukum, masyarakat, dan LSM yang ada di Kabupaten Toba. Untuk mengurus perizinan melalui SIPDE atau undang-undang yang mengatur tentang pertambangan dan kemudian perizinan itu dilakukan secara online atau OSS, dan permohonan ini akan ditindaklanjuti apabila sudah memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis yang dipersyaratkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan. Dan di sana juga ada diatur tentang wilayah izin usaha pertambangan baik secara kolektif se-Sumatera maupun berkabupaten. Sampai dengan hari ini sesuai dengan data yang ada di perizinan ataupun SDM Provinsi Sumatera Utara yang menangani rekomendasi teknis pertambangan yang memiliki izin resmi itu kurang lebih 8 ditambah 1 yang terbaru jadi 9.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan, berusaha di bidang pertambangan mineral dan batuan, diharapkan masyarakat di Kabupaten Toba dapat mengurus izin pertambangan rakyat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Dawal Lubis mengukuhkan Majelis Taklim Tabayun di Aula Tengku Rizal Nurdin pagi tadi. Ratusan para jemaah menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Taklim Tabayun oleh Ibu Haja Nawal Lubis. Ratusan jemaah menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Taklim Tabayun yang dikukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Medan pagi tadi. Pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, serta pesan nasihat oleh penasehat Majelis Taklim Tabayun. Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Nawal Lubis menyerahkan bendera Pataka kepada Ketua Majelis Taklim Tabayun Yuni Farida sebagai pengikat tali silaturahmi dan kekeluargaan. Ketua Majelis Taklim Tabayun juga memberikan cenderamata kepada Ketua PKK Sumatera Utara. Majelis Taklim Tabayun saat ini memiliki jamaah lebih kurang ratusan jamaah dari berbagai kecamatan akan merancang program untuk membantu pemerintah dalam melahirkan generasi maju yang menjaga akidah dan akhlak. Majelis Taklim Tabayun memiliki visi yakni mewujudkan insan berilmu, berakhlak mulia, amanah dan mampu menyebarkan karakter tersebut di lingkungan masyarakat. Ketua TPPKK Sumatera Utara Haja Nawal Lubis mengatakan Majelis Taklim Tabayun ini diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi dalam menyebarkan syiar Islam. Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat bergabung dan berperan demi menegakkan dan memuliakan syariat Islam serta kehidupan bernegara demi Indonesia melalui Majelis Taklim yang kita niatkan dan kita ikhtiarkan dalam wadah berorganisasi berbasis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taklim Tabayun Yuni Farida menjelaskan setelah pengukuhan juga menjalankan salah satu program seperti menyantuni anak yatim dan sunat masal. Mengembangkan sayapnya ke seluruh kecamatan supaya Tabayun ini dikenal bukan di kota saja tapi ke pelosok-pelosok daerah. Dan alhamdulillah saya bentuk 5 bulan lalu dengan anggota yang 40, sekarang udah 150 orang. Pengukuhan pengurus Majelis Taklim Tabayun ini diakhiri dengan tausiah singkat oleh Dai Cilik Aidil Darba Dalimunte. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 5.580 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK 2023 yang dilangsungkan di halaman kampus 4 UINSU, Jalan Lapangan Golf, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengatakan, seluruh mahasiswa baru UINSU sudah sepantasnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada seluruh mahasiswa baru yang dapat mewujudkan cita-cita berkuliah di UINSU pada tahun akademik 2023-2024. Dikatakan UINSU sebagai kampus yang sudah dicanangkan sebagai Smart Islamic University akan membentuk mahasiswa berkarakter tangguh dengan nilai-nilai Islam. Kampus UINSU akan memberikan pelayanan akademik dan non-akademik terbaik secara digital dan tepat sasaran. Kampus yang didirikan para ulama dan umara pada 50 tahun yang silam menginginkan UINSU dapat mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sejak bertransformasi menjadi universitas, para pendiri berkeinginan bahwa UINSU mampu melahirkan ulama yang intelektual, dan intelektual ulama dalam makna para ilmuwan yang akan mewarisi ilmu pengetahuan sebagaimana tergambar pada fakultas yang terdapat di UINSU Medan. Rektor menjelaskan di kampus UINSU mahasiswa akan belajar ilmu keislaman yang akan diintegrasikan dengan ilmu umum melalui pendekatan transdisipliner.
Pada hari ini, UINSU juga bangga karena menerima hibah Masjid Al-Musanif yang dibangun di kampus tersebut dari keluarga almarhum Haji Anif. Transdisipliner. Pada hari ini, UINSU juga bangga karena menerima hibah Masjid Al-Musanif yang dibangun di kampus almarhum Haji Anif. Saya dan kapasitasnya itu 1.200. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kami di sini, oleh dosen dan juga oleh masyarakat di sekitar. Ini penting ya supaya mahasiswa kami memahami bagaimana budaya akademik di kampus itu. Mereka bisa pembelajarannya gitu ya. Kemudian juga bagaimana bisa mereka menyalurkan keinginan-keinginan mereka untuk menjadi istilahnya jangan pemikirannya itu bukan jadi orang yang lemah, tapi jadi orang yang kuat gitu ya. Apalagi kan mahasiswa kita ini banyak yang berasal dari desa-desa gitu ya. Kita berharap nanti dengan berkuliah di UIN ini mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang berguna bagi masyarakat. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang hadir mewakili Yayasan Haji Anif mengaku, Masjid Musanif yang dibangun di Komplek UINSU Tuntungan merupakan masjid ke-36 yang dibangun almarhum Haji Anif. Wagub berharap keberadaan masjid di kampus UINSU mampu menjadikan mahasiswa lebih dekat dengan Allah karena setiap hari menjalankan ibadah sholat. Wagub juga berpesan kepada mahasiswa agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan perkuliahan demi mewujudkan cita-cita. Ini masjid ke-36 kami serahkan. Kami berharap masjid ini bisa dimakmurkan karena kita tahu kampus pastinya nanti subuh itu agak berkurang mahasiswa. Tapi kami yakin berkembangnya kampus ini akan semakin banyak mahasiswa juga akan tinggal di sekitar sini. Mudah-mudahan masjid ini makmur dan bisa dirawat, dijaga, dan juga pastinya kepentingannya juga untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswi UIN Sumatera Utara khususnya kampus Tuntungan ini bisa beribadah dengan tepat waktu yang ada di sini. Kapolda Sumut dalam orasi ilmiahnya juga menyampaikan sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara harus menjadikan kampus UINSU sebagai pusat moderasi beragama dan pusat penguatan wawasan kebangsaan sehingga setiap mahasiswa menjadi agen moderasi umat beragama. Pemirsa, penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada satuan pendidikan saat ini mendorong tenaga kependidikan dan siswa untuk beradaptasi pada pola baru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Melalui program Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diharapkan berhasil memperkuat beragam aspek kependidikan mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan tenaga pengajar, serta bantuan pendidikan. Di tengah tahun politik saat ini, satuan pendidikan termasuk warga sekolah dan peserta didik terus berinteraksi penuh saat beradaptasi pada program Merdeka Belajar. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, sejumlah pihak sekolah mengaku kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan penguatan aspek pendidikan tetap berjalan tanpa dipengaruhi suasana politik jelang pemilihan umum tahun 2024. Pada sekolah menengah yang terdapat siswanya menjadi pemilih pemula di pemilu nanti, telah diperkenalkan materi cara berkehidupan berbangsa dan bertanah air, termasuk pendidikan politik. Selain itu, membentuk evaluasi kecerdasan siswa, baik melalui ujian sekolah maupun melalui asesmen nasional berbasis komputer. Evaluasi dan asesmen ini bertujuan menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Kurikulum Merdeka ini banyak hal yang harus dibenahi, misalnya guru, ya penerapan kurikulum juga dan proyek pelajar Pancasila itu kita kerjakan. Kebetulan pada hari ini dan kemarin itu kita sedang menjalankan asesmen nasional berbasis komputer. Jadi ini sejenis asesmen untuk mengukur kemampuan literasi siswa dan kemampuan yang lain. Sekolah melihat itu sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan yang sekarang ada, kelebihan apa kekurangan, sehingga dari hasil itu kita bisa melakukan pembenahan-pembenahan di mana ada kekurangan, dan kalau sudah baik kita tingkatkan. Seperti yang kita lihat sekarang kami sedang melakukan proses belajar mengajar dan pembelajaran hari ini adalah pelajaran PKWU. Motivasi kami itu untuk membekali diri dalam memasuki perguruan tinggi nantinya.
Terkait penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 sudah dimuat di dalam materi pendidikan. Satuan Pendidikan turut berperan mengedukasi warga sekolah termasuk siswa yang menjadi pemilih pemula untuk mendukung pemilu 2024. Sementara itu pemirsa, SMK Swasta Al-Wasliyah 12 Serampa telah melaksanakan proses belajar mengajar kembali. Sebelumnya sekolah tersebut sempat meliburkan siswanya dikarenakan banjir yang menggenangi ruangan kelas. Yang terjadi pada Kamis 24 Agustus 2023 yang lalu menyebabkan ruang belajar di SMK Swasta Al-Wasliyah 12 Serampa secara keseluruhan tergenang banjir. Akibat kejadian tersebut, proses belajar mengajar terpaksa diliburkan hingga Sabtu 26 Agustus 2023 kemarin. Kondisi air yang menggenangi ruang sekolah mulai surut, sehingga pada Senin 28 Agustus 2023, proses belajar sudah mulai aktif kembali. Wakil Kepala Sekolah Aji mengatakan, kondisi sekolah saat ini sudah kembali normal, meskipun air di bagian luar kelas masih setinggi 30 cm. Banjir yang menggenangi sekolah disebabkan pembuangan air tidak ada, sehingga air bertahan di sekitar areal sekolah. Pihak sekolah bersama dengan dinas terkait berupaya mencari solusi jika hujan deras proses pembuangan air ke drainase di depan sekolah menjadi lebih lancar. Kalau di hari Senin ini air sudah berangsur surut, cuman masih ada di kelas itu, masih ada tergenang juga. Lalu di halaman itu masih ketinggian air belum juga surut, masih kira-kira 30 cm di situ. Pangan gitu. Di sini kita terjadinya kayak waduk jadinya gitu kan, nggak ada pembuangan, jadi kita sulit untuk membuang air gitu. Ini kita konsultasi kemana gitu, kami bingung gitu kan, karena air masih tetap di sini gitu, nggak ada pembuangan. Salah satu faktor penyebab banjir karena adanya pembangunan swalayan yang berada di samping sekolah. Pemirsa, TVRI Sumatera Utara menerima 2 penghargaan pada KPID Sumut Award tahun 2023 yang diselenggarakan baru-baru ini di Kota Medan, yakni penghargaan kategori Talk Show dan Budaya Pariwisata Sumatera Utara. KPID Sumut Award ini merupakan ajang penghargaan bagi insan penyiaran sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras dari lembaga penyiaran yang telah berupaya menyajikan siaran yang sehat, berkualitas, mencerdaskan para penontonnya. Sejalan dengan tema KPID Sumut Award tahun 2023 yaitu siaran sehat, masyarakat cerdas, Sumut bermartabat, di mana KPID sebagai lembaga pengawas isi siaran radio dan televisi ingin mengajak lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas siarannya sesuai dengan tema yang ada. Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadan, mengatakan setelah beberapa tahun tidak menyelenggarakan KPID Sumut Award, maka tahun 2023 diharapkan sebagai tahun kemajuan insan penyiaran, terlebih saat ini televisi sudah bertransformasi ke siaran digital. Dikatakan bahwa tahun ini terdapat 5 kategori yang diperlombakan, yakni kategori berita jurnalistik televisi dan radio, kategori talk show televisi dan radio, kategori budaya pariwisata, peduli anak dan perempuan, serta hiburan televisi dan radio. Penilaian yang dilakukan sudah sangat objektif, mengingat KPID melibatkan juri yang sangat profesional. Ketua KPID Sumut berharap agar setiap insan penyiaran selalu mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, karena saat ini KPID lebih jeli lagi melihat seluruh isi siaran yang ditayangkan masing-masing lembaga penyiaran. Pesan yang disampaikan kan kita sudah masuk kepada era digital ya, pasca ASU kita sudah masuk digital. Harapan kami dari KPID lembaga penyiaran TV dan radio bisa memberikan konten-konten yang berkualitas, bukan hanya menghibur tapi edukatif, inspiratif dan tetap berkolaboratif, terutama untuk demi pembangunan Sumatera Utara dan masyarakat khususnya. Yang spesial hari ini ya kita pikir kalau sudah 5 tahun dan ini sudah masuk eranya digitalisasi. Ya kan? Nah, ini menjadi menarik bagi industri penyiaran hari, baik itu yang dijaring maupun yang lokal, untuk memberikan konten-konten yang berkualitas. Penghargaan yang diraih TVRI Sumatera Utara yaitu talk show yang mengangkat batik langkat dan budaya pariwisata di Kepulauan Nias.
Pada penerimaan penghargaan itu, Ketua Tim Perencanaan Berita Darbawan menyampaikan melalui penghargaan yang diberikan, TVRI akan lebih bekerja keras untuk membuat program siaran yang sehat dan mampu mencerdaskan masyarakat lewat seluruh tayangan TVRI Sumut untuk menjadikan Sumatera Utara lebih bermartabat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kita ikuti berita pilihan rakyat. Komisi Pemilihan Umum KPUD Labuhan Batu Selatan mengumumkan Partai Garuda dinyatakan tidak lolos masuk dalam daftar calon sementara. Terkait tidak lolosnya Partai Garuda dalam daftar calon sementara oleh KPU disebabkan saat verifikasi dokumen pengajuan anggota DPRD Kabupaten, Partai Garuda justru memindahkan semua calonnya ke Partai Perindo. Hal ini menyebabkan partai tersebut tidak memiliki bacalek pada pemilu 2024. Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisioner KPUD Labusel, Ebem Ezer Lumbantoruan, mengatakan sebanyak 16 partai dinyatakan lolos maju pada pemilu mendatang dengan jumlah 408 orang calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik. Divisi Teknis Penyelenggaraan Ebenezer Lumbantoruan menyampaikan KPUD Labusel menerima 17 partai politik, namun hanya 16 partai yang memenuhi verifikasi dokumen pengusulan bakal calon anggota DPRD dari partai politik. Yang terdaftar dalam DCS hanya di 5 dapil Labusel. Di KPU Labuhan Batu Selatan sendiri menerima 17 partai politik. Namun ada 16 parpol yang memberikan bacaleknya. Diakibatkan karena satu partai PKN dari awal tidak mengajukan bakal calon. Kemudian di pertengahan pada saat verifikasi administrasi Partai Garuda memindahkan seluruh bacaleknya ke Partai Perindo. Jadi total ada 16 partai politik. Harapannya ini kita sedang melakukan tanggapan masyarakat atas pengumuman yang sudah kita umumkan. Kami harapkan nanti masyarakat dapat melengkapi seluruh bakal calon itu apabila ada yang perlu disampaikan supaya melakukan secara tertulis kepada KPU Labuhan Batu Selatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini KPUD Labusel sedang menunggu tanggapan masyarakat terkait DCS yang telah ditetapkan. Pencalonan Bupati Deli Serdang Ansari Tambunan sebagai anggota DPR RI menuai polemik karena pendaftarannya untuk maju ke kursi legislatif tidak menyertakan surat pengunduran diri dari Bupati Deli Serdang. Sempat beredar di beberapa media massa perihal pencalonan Bupati Deli Serdang aktif Ansari Tambunan untuk maju ke DPR RI menjadi kontroversi. Hal ini terungkap setelah adanya aduan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terkait tanggal pendaftaran Ansari Tambunan sebagai calon DPR RI tidak sinkron dengan tanggal pengunduran dirinya sebagai bupati. Surat pengunduran diri ini terbit setelah ia melakukan pendaftaran. Dari aduan masyarakat, pendaftaran Ansari Tambunan untuk maju ke kursi DPR RI yakni pada 14 Mei 2023, bertepatan pada akhir masa pendaftaran calon anggota legislatif. Setelah adanya temuan Bawaslu dan laporan masyarakat, surat pengunduran diri baru terbit pada tanggal 5 Juni 2023. Kemudian ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan menggelar sidang paripurna pada 18 Juni 2023. Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Febriadi Ginting mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami laporan yang sudah sampai ke kantor Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Dan Bawaslu Deli Serdang sudah dipanggil Gubernur untuk mengklarifikasi laporan dan aduan masyarakat tersebut. Berkas-berkas yang ada di arsip kita itu bahwasannya Bapak Bupati itu sudah memberikan surat pengunduran dirinya, mengajukan surat pengunduran dirinya itu tertanggal 5 Juni gitu. Sehingga dasar itulah dilakukan paripurna di DPR. Namun kan hal yang kita masukkan ke dalam pembahasan rekomendasi dugaan pelanggaran lainnya itu adalah bagaimana ketika ada hal-hal yang masih dilakukan atau aktivitas yang masih dilakukan rutin, dan itu kita juga kemarin sampaikan bahwasannya kita sedang mendalami hal tersebut karena sampai dengan saat itu memang kita masih mencermati terkait dengan laporan dari masyarakat itu, karena laporan tersebut
hadir bukan di priorisasinya kita. Saat ini Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan masih tetap menjalankan aktivitasnya sebagai bupati sebelum surat pengunduran diri dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara. Pemirsa, untuk mengoptimalkan hak suara masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang, KPU Kota Medan membuka posko layanan pindah memilih. Posko layanan pindah memilih Pemilu 2024 telah dibuka KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Posko layanan pindah memilih ini berfungsi untuk mendekatkan lokasi pengurusan formulir A5 bagi masyarakat yang ingin pindah memilih pada saat hari pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024. Layanan ini dibuka sejak 22 Juni 2023 hingga 7 Februari 2024 di berbagai lokasi. Panitia pemungutan suara di kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan akan memilih titik strategis seperti kampus, rumah kos, pabrik, perusahaan, dan rumah sakit. Adapun yang menjadi persyaratan pindah memilih yakni sudah terdaftar pada pemilih tetap, memiliki KTP elektronik dan kartu keluarga dan dokumen lainnya. Komisioner KPU Kota Medan, Nana Miranti, mengatakan setiap warga yang akan pindah memilih diwajibkan membawa surat keterangan kerja atau surat tugas perkuliahan dan lainnya. Pengurusannya sendiri untuk surat pindah memilih ini bisa diurus di KPU Kabupaten Kota, PPK di Kecamatan atau PPS di Kelurahan asal pemilih yang bersangkutan, atau di KPU Kabupaten Kota, PPS di Kecamatan, di Kelurahan atau PPK di Kecamatan tujuan gitu. Jadi bisa di dua tempat, tergantung kesempatan waktu bagi pemilih yang bersangkutan, seperti itu. Saat ini sebanyak 1.853.458 orang tercatat sebagai daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 di KPU Kota Medan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Labuhan Batu menetapkan sementara bakal calon legislatif Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 583 bacalek pada 18 Agustus 2023 kemarin. Terkait hal ini, di KPUD Labuhan Batu menunggu tanggapan masyarakat serta masukan calon sementara bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Setelah mengumumkan daftar calon sementara atau DCS sebanyak 583 bacalek terkait bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu pada 18 Agustus 2023 kemarin. Kini KPUD Labuhan Batu memasuki tanggapan masyarakat serta meminta masukan dari tanggal 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023 mendatang. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Muhammad Ripai Harhab menjelaskan, dari 716 peserta bacalek yang mendaftarkan partai politik kemarin, KPUD Labuhan Batu telah menetapkan yang tidak memenuhi syarat TMS pencalonan sebanyak 133 peserta. Dikarenakan hampir rata-rata peserta tidak melengkapi persyaratan administrasi di KPUD Labuhan Batu. Namun hingga Jumat sore tanggal 25 Agustus 2023, KPUD Labuhan Batu belum menerima satupun adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat Labuhan Batu terkait 583 yang telah ditetapkan sementara bacalek, yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu melalui media radio dan surat kabar harian. Tanggal 25, KPU Labuhan Batu belum satupun menerima tanggapan ataupun masukan masyarakat terkait dokumen persyaratan calon tersebut. Seyogianya selanjutnya tanggal 29 nanti kita melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat. Dan di tanggal 29 sampai dengan 31 kita meminta klarifikasi terkait dengan tanggapan masukan masyarakat yang disampaikan kepada. Kata lain, apabila tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat, maka yang kita tetapkan kemarin sebagai DCS akan kita tetapkan kembali menjadi DCT apabila tidak ada perubahan nanti pada masa pencermatan daftar calon tetap. Terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ditetapkan calon sementara bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu, KPU masih menunggu saran dan masukan hingga 28 Agustus mendatang. Selanjutnya tahapan KPU akan dilanjutkan dengan 29 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. KPUD Labuhan Batu akan meminta klarifikasi terkait tanggapan dan masukan yang ditujukan kepada KPUD Labuhan Batu.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku untuk esok hari Rabu 30 Agustus 2023. BMKG kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 30 Agustus 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Binjai, Karo, Medan, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 28 Agustus 2023 tidak terpantau. Untuk masyarakat dihimbau agar tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang dan guntur yang dapat terjadi di wilayah pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Penganeka-ragaman atau diversifikasi bahan baku perikanan bertujuan menambah peluang bagi para pelaku usaha, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil perikanan menjadi berbagai macam produk yang bernilai ekonomis tinggi. Dapat menciptakan aneka rasa agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan. Dinas Perikanan Daerah Tapanuli Selatan sangat mendukung masyarakat, khususnya para ibu-ibu, untuk meningkatkan pemahamannya dalam melakukan pengolahan ikan menjadi aneka bahan makanan. Seperti pengolahan ikan lele menjadi ikan asap atau ikan sale, sudah sangat lama dilakukan agar dapat diolah menjadi berbagai aneka masakan. Untuk mendorong diversifikasi bahan baku ikan, Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil, mengatakan, diversifikasi bahan dasar ikan dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat membuka peluang usaha baru guna meningkatkan ekonomi kerakyatan, sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meski masih tergolong baru dalam hal diversifikasi ikan, namun ia yakin jika semua pihak ikut mendorong masyarakat pelaku usaha untuk berinovasi, maka suatu saat nanti berbagai aneka menu olahan ikan menjadi andalan daerah Tapanuli Selatan, sekaligus dapat menjadi pemenuhan gizi keluarga dan mengatasi kasus stunting pada anak. Dikatakan diversifikasi olahan bahan dasar ikan sangat tepat dilakukan karena didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah, baik dari sungai dan juga danau maupun kolam air tenang. Kadis Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengaku saat ini pengembangan bahan dasar ikan tidak hanya ikan asap atau ikan sale saja, namun juga diolah menjadi bakso, keripik ikan, dan stik udang. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan perikanan, termasuk diversifikasi. Salah satunya adalah ikan sale, yaitu berupa ikan sale baung dan ikan sale jurung, yang merupakan oleh-oleh khas dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu juga kita mengembangkan diversifikasi perikanan lainnya berupa nugget ikan, bakso ikan, abon, kerupuk ikan, dan yang lainnya. Hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan yang muara akhirnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ketua Kelompok Pohlasar Patlugar, Adi Aisyah, mengaku sangat senang atas usaha diversifikasi perikanan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Meski saat ini ia dan timnya masih mengolah ikan sale dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, namun ia yakin usaha yang dilakoni suatu saat nanti akan menjadi besar
mengingat tingginya permintaan dari masyarakat sekitar. Ana Aisyah berharap perhatian dari pemerintah berupa pemberian pelatihan mengolah ikan menjadi lebih gurih dan berkualitas agar usaha yang ia lakukan dapat semakin maju. Ya, inilah usaha kami membinanya dari kecil-kecilan. Kami menggunakan dari bahan bekas, sampai dulu bahan bekas yang kami gunakan itu pengasapannya sudah rusak karena mengandung bahan kayu. Kami mengusulkan bantuan kepada kabupaten dan inilah bantuan yang kami dapatkan, kami hasilkan. Ada juga bak piber. Tapi kami memohon kepada kabupaten supaya bantuan ini bisa diperbesar lagi kapasitasnya karena semakin banyak permintaan. Kami membeli ikan mentahnya 1 kilo 20.000 dan setelah kering kami jual 100.000 per kilo. Sangat menguntungkan untuk usaha ibu-ibu di desa Sipangegodang. Jadi kami memohon kepada pemerintah kabupaten agar supaya menanggapi usaha kami yang masih kecil-kecilan ini supaya berkembang, menambah usaha ekonomi ibu-ibu rumah tangga. Dengan kelompok Mina Sejahtera, alhamdulillah, olahan dan kelompok kami alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Olahan terus menerus alhamdulillah, dengan peminat pun alhamdulillah lancar. Biasa apalagi pameran-pameran biasa kami olah ikan itu bakso tulang dengan bakso ikannya. Hampir 5 kilo ikan lah, 5 kilo ikan. Kami tergantung pada ikannya. Ingin memperluas dan ingin mengembangkan ke supermarket. Tapi modal kami masih terjangkau. Diversifikasi berbahan dasar ikan juga mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Selatan dengan mengajak masyarakat dapat mengolah makanan berbahan dasar ikan menjadi berbagai macam inovasi menu untuk pemenuhan gizi khususnya anak-anak, sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Sama-sama kita ketahui bahwa ikan saleh itu sudah sangat terkenal, dimanapun kita mendengarnya pasti tahu bahwa ikan saleh itu berasal dari Tapanuli Selatan. Ikan saleh ini merupakan suatu makanan yang sangat baik. Kenapa namanya ikan? Proteinnya sangat tinggi, sehingga kita sangat mengajak dan juga mengedukasi masyarakat untuk mau memakan ikan ataupun mengkonsumsi ikan. Tujuannya adalah saling memberikan keuntungan satu sama lain. Masyarakat sendiri memiliki kearifan lokal, khususnya di Tapanuli Selatan juga berternak lele, kemudian kita juga ada ikan jurung, dan hal-hal tersebut bisa kita modifikasi, tidak hanya untuk langsung dimasak, digulai, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan harapan seperti itu, ibu-ibu mungkin yang memelihara ikan di rumah, kemudian bisa diolah makanannya, kemudian dijual, dan kita harapkan itu bisa menjadi penambah sumber ekonomi bagi keluarga, di samping juga akan memenuhi kebutuhan anak-anak yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya.
Sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka memberdayakan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam saat ini sudah mulai dilakukan, dan hal ini akan menjadi besar, mengingat keseriusan para ibu-ibu yang tergabung di dalamnya tidak memiliki keraguan untuk mengembangkannya. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Provinsi Bengkulu. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Bengkulu fokus menangani perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan hingga pendidikan. Gubernur meyakini 3 bidang itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Kembali tumbuh. Pemerintah akan fokus menangani perbaikan infrastruktur di seluruh Provinsi Bengkulu melalui APBD ataupun APBN. Selain itu, Gubernur juga menyebut bidang kesehatan hingga pendidikan juga menjadi fokus pemerintah. Gubernur menyebut, pasca pandemi terjadi pergeseran anggaran, yang semula untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, kini akan difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan. Pergeseran anggaran tersebut diharapkan dapat berdampak pada masyarakat baik dari sisi ekonomi, spasial, dan sosial. Nah, maka setelah pasca pandemi, kegiatan-kegiatan event-event, festival, kemudian perhelatan itu sudah kembali normal. Alhamdulillah. Sebagaimana festival tabur sudah kita lakukan, kemudian lomba desa wisata sudah mulai bisa kita kerjakan. Ini yang akan bisa mengakselerasi ekonomi daerah kembali tumbuh. Status pandemi COVID-19 dicabut pemerintah per Juni 2023. Status pandemi ditetapkan menjadi endemi COVID-19 oleh pemerintah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, akibat kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir, harga sayuran di pasar tradisional Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Selain itu, harga telur ayam ras juga masih tinggi sejak Lebaran lalu. Harga komoditi sayuran di pasar tradisional Kota Bengkulu mulai berangsur naik akibat kemarau panjang yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Selain itu, tingginya harga sayuran juga dipicu mahalnya harga pupuk. Komoditi cabai merah menjadi paling tinggi kenaikan harganya, dari sebelumnya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga tomat dari harga Rp8.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara harga sayuran lainnya berangsur naik seharga Rp1.000. Selain sayuran, harga telur ayam ras saat ini masih tinggi sejak Lebaran lalu. Mulai dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per karpet. Kalau sekarang merata sih naiknya. Apa aja itu Bang? Cabai naik, tomat naik, kentang naik. Apa lagi ya? Wortel naik dan bawang naik. Naik berapa tuh? Berapa Bang naiknya Bang? Naiknya tuh sih cuma 50%. Telur ya masih biasa. Dari harga berapa? Yang paling kecil sekali 50. Ada 50. Ada 5 ada 56. Kalau jumbo 60. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, harga kacang kedelai saat ini juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini dipicu lambatnya pendistribusian kacang kedelai kepada tengkulak. Tahu dan tempe saat ini semakin khawatir lantaran harga kacang kedelai secara bertahap mengalami kenaikan. Salah satu pedagang tahu tempe, Murni, mengaku bulan lalu harga kacang kedelai dibanderol Rp585.000 per karung. Kini dibanderol Rp595.000 per karung. Murni menuturkan, naiknya harga kacang kedelai disebabkan sulitnya mendapatkan solar, sehingga pengiriman kacang kedelai ke tengkulak membutuhkan waktu lebih lama bisa mencapai 4 hari. Namanya solar. Solar kan ngantri sepanjang jam. Waktu kan berapa jam di Kita memang ngambil dari mana Bu kacang kedelainya Bu? Dari pusat. Dari kan ngambilnya dari
Lampung. Saat ini tempe yang dijual murni, harganya masih sama 3 bungkus Rp5.000. Namun ukurannya diperkecil untuk meminimalisir kerugian. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Bengkulu Tengah minta masukan dan tanggapan masyarakat 297 bacalek yang memenuhi syarat daftar calon sementara 11 Agustus lalu. Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah memberi ruang kepada masyarakat usai menetapkan 297 bacalek yang terdaftar dalam DCS. Masukan dan tanggapan diharapkan dapat memberi ruang masyarakat dalam menilai kapasitas bacalek, rekam jejak, dan status bacalek. Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Bengkulu Tengah, Sukardi, menjelaskan tanggapan masyarakat dibuka hingga 28 Agustus nanti melalui PPS dan PPK di masing-masing wilayah. Ia mengharapkan kejujuran dari bacalek dan partai pengusung untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait bacalek. Kuantitasnya 5 sampai 6 tahapan itu juga tidak diperbaiki atau tidak diselesaikan dengan baik, artinya yang TMS itu bakal calonnya memang benar-benar tidak serius untuk mencalon. KPU menyatakan belum menerima satupun laporan tanggapan masyarakat terkait informasi mengenai bacalek. Masyarakat juga diminta melengkapi barang bukti secara valid sebelum menyerahkan ke KPU terkait tanggapan dan masukan kepala bacalek. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Saya Dara Putri Noval ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.